Segmen smartphone di kelas harga 3 jutaan mungkin menjadi kelas kompetisi terpanas saat ini akibat meningkatnya pengetahuan dan daya beli konsumen terhadap perkembangan teknologi smartphone. Di kelas ini tersedia banyak sekali pilihan yang lebih spesifik sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna secara personal. Di video kali ini kami akan menyajikan rangkuman 10 rekomendasi smartphone 3 jutaan terbaik yang menarik untuk dimiliki di awal tahun 2021 ini. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. 10. Pocophone F1. Meskipun sudah mulai termasuk sebagai smartphone jadul, monster legendaris ini tak kalah gacor dibanding smartphone kekinian khususnya di sektor dapur pacu. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Pocophone F1. Yang pertama jelas smartphone ini dibekali dengan chipset terkuat di tahun 2018 lalu yakni Qualcomm Snapdragon 845 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 8 mencapai 332 ribuan poin. Untuk urusan performa jelas Pocophone F1 adalah yang terbaik dalam daftar ini. 2. Memiliki teknologi liquid cooling yang mampu menyebarkan panas secara merata ke seluruh bagian bodi smartphone sehingga performa tetap terjaga dengan stabil. Sedangkan untuk kekurangannya antara lain yang pertama, smartphone ini memiliki desain dengan poni besar yang dirasa sudah cukup ketinggalan tren. 2. Konfigurasi dual kamera dan belum adanya teknologi kamera kekinian seperti night photography yang cukup tertinggal jika dibandingkan dengan kompetitor lain. 3. Dukungan update software yang mungkin akan mulai berkurang intensitasnya. 4. Memiliki kapasitas RAM yang pas-pasan jika dibandingkan dengan kompetitor di level ini dengan 6GB saja. Pocophone F1 varian RAM 6GB dengan internal storage 64GB bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.400.000. 9. Realme XT menjadi kandidat salah satu smartphone terlaris pada tahun 2019 lalu, Realme XT masih menyisakan nilai-nilai terbaik yang dimilikinya untuk bertarung dalam daftar ini. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Realme XT. Yang pertama dibekali layar berteknologi Super AMOLED yang dilapisi proteksi Corning Gorilla Glass 5. 2. Build quality premium dengan material kaca. 3. Diperkuat dengan chipset Snapdragon 712 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 8 mencapai 230 ribuan poin. 4. Terdapat teknologi fingerprint di dalam layar. Sedangkan untuk kekurangan Realme XT terdapat pada dukungan software yang mungkin sudah akan mulai berkurang intensitasnya. Realme XT varian RAM 8GB dengan storage 128GB bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.629.000. 8. Samsung Galaxy M31. Dulu ketika pertama kali dirilis, banyak pihak yang menilai smartphone ini overpriced. Namun sekarang berkat penurunan harga yang terjadi, Samsung M31 kini menjadi lebih menarik untuk dimiliki. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy M31. Yang pertama, memiliki layar berteknologi Super AMOLED yang mampu menghemat daya lebih efektif tanpa menurunkan kualitas. Kedua, dibekali baterai monster dengan kapasitas 6000 mAh. 3. Memiliki salah satu kamera selfie terbaik di daftar ini dengan resolusi 32MP berbekal sensor Sony IMX616. 4. Harganya cukup terjangkau jika dibandingkan dengan spesifikasi yang ditawarkan. Sedangkan untuk kekurangannya antara lain yang pertama, kemampuan chargingnya masih cukup lambat dibandingkan kompetitor lain di kelasnya dengan 15W. 2. Chipset yang kurang powerful dan menjadi yang paling lambat dibanding kompetitor dalam daftar ini. 3. Memiliki kapasitas RAM yang pas-pasan jika dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Samsung Galaxy M31 bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.299.000. 7. Realme Narzo 20 Pro. Keluarga baru milik Realme ini tampaknya juga tak mau kalah dalam unjuk kebolehan di kelas 3 jutaan. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Realme Narzo 20 Pro. Yang pertama, memiliki layar IPS LCD dengan refresh rate mencapai 90Hz yang sedang populer di kelas menengah. 2. Diperkuat dengan salah satu chipset terkencang di kelas harga ini yakni MediaTek Helio G95 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 8 mencapai 301 ribuan poin. 3. Memiliki teknologi liquid cooling. 4. Mampu mendukung fast charging dengan daya mencapai 65W.
5. Harganya sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kualitas yang ditawarkan. Sedangkan untuk kekurangannya terdapat pada teknologi kameranya yang kalah canggih dibanding kompetitor dengan resolusi yang hanya mencapai 48 megapiksel. Realme Narzo 20 Pro varian RAM 8GB dengan internal storage 128GB bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.149.000. 6. Realme 6 Pro menjadi salah satu pilihan terbaik di kelas harga 3 jutaan. Realme 6 Pro memang layak masuk dalam daftar ini. Sayangnya harganya tak turun-turun. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Realme 6 Pro. Yang pertama, memiliki layar IPS dengan refresh rate mencapai 90Hz yang sedang populer di kelas menengah. 2. Diperkuat dengan chipset Qualcomm Snapdragon 720G yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 8 mencapai 280 ribuan poin. 3. Mampu mendukung fast charging dengan daya mencapai 30 watt. Sedangkan untuk kekurangannya terdapat pada harganya yang masih terlalu mahal jika dibandingkan dengan kompetitor lain dengan spesifikasi serupa atau lebih. Realme 6 Pro bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.750.000. 5. Redmi Note 8 Pro. Sebenarnya kami sudah bosan ya dengan smartphone ini karena tidak pernah absen dari daftar rekomendasi kami. Tapi ya mau bagaimana lagi, fitur dan value-nya masih menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya sampai saat ini. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 8 Pro. Yang pertama, build quality premium dengan material kaca. Yang kedua, diperkuat dengan chipset MediaTek Helio G90T yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 8 mencapai 290 ribuan poin. 3. Memiliki fitur tambahan seperti NFC dan infrared blaster. 4. Memiliki teknologi liquid cooling dalam dapur pacunya. Sedangkan untuk kekurangannya antara lain yang pertama terdapat pada dukungan software yang mungkin sudah mulai berkurang intensitasnya. 2. Memiliki kapasitas RAM yang pas-pasan jika dibandingkan dengan kompetitor di level ini. Redmi Note 8 Pro varian RAM 6GB dengan internal storage 128GB bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.499.000. 4. Infinix Zero 8. Lini Infinix Zero yang sempat mati suri kini kembali lagi. Ditambah dengan penurunan harga yang terjadi, smartphone ini semakin mengguncang kelas 3 jutaan. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan Infinix Zero 8. Yang pertama, memiliki layar IPS dengan refresh rate mencapai 90Hz yang sedang populer di kelas menengah. 2. Diperkuat dengan chipset MediaTek Helio G90T yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 8 mencapai 290 ribuan poin. 3. Memiliki salah satu kamera selfie terbaik dalam daftar ini dengan dual kamera beresolusi 48 megapiksel. 4. Mampu mendukung fast charging dengan daya mencapai 33 watt. 5. Memiliki teknologi liquid cooling dalam dapur pacunya. Dan 6. Harganya sangat terjangkau bahkan menjadi yang termurah dalam daftar ini. Infinix Zero 8 bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.115.000. 3. Redmi Note 9 Pro. Datang sebagai generasi terbaru penerus lini smartphone terlaris di Indonesia, Redmi Note 9 Pro jelas layak menduduki posisi ini. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 9 Pro. Yang pertama, build quality premium dengan material kaca yang membalutnya. 2. Diperkuat dengan chipset Qualcomm Snapdragon 720G yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 8 mencapai 280 ribuan poin. 3. Memiliki fitur tambahan seperti NFC dan infrared blaster. 4. Mampu mendukung fast charging dengan daya mencapai 30 watt. Redmi Note 9 Pro kini bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.515.000. 2. Realme 7. Smartphone ini memiliki kesan yang biasa saja saat awal kemunculannya. Namun seiring penurunan harga yang terjadi, mungkin Realme 7 layak disebut sebagai salah satu smartphone paling worth it saat ini yang bahkan melebihi versi Pro-nya. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Realme 7. Yang pertama, memiliki layar IPS dengan refresh rate mencapai 90Hz yang sedang populer di kelas ini. 2. Diperkuat dengan chipset MediaTek Helio G95 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 8 mencapai 305 ribuan poin. 3. Memiliki teknologi liquid cooling dalam dapur pacunya. 4. Mampu mendukung fast charging dengan daya mencapai 30 watt.
5. Harganya sangat terjangkau dibandingkan kualitas yang ditawarkan. Realme 7 bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.220.000 saja. Peringkat pertama dalam daftar ini dihuni oleh masih perlu dibahas. Ya, kami bercanda. Oke, langsung saja di one and only Poco X3 NFC, sang mid-range killer. Smartphone ini mengundang banyak perdebatan dan drama di kalangan masyarakat luas berkat kualitas dan harga yang ditawarkan. Meski goib dan harganya banyak dikatrol, ternyata tak mengurangi minat masyarakat ataupun banyak reviewer untuk membeli maupun merekomendasikan produk ini menjadi yang terbaik di kelas 3 jutaan. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Poco X3 NFC. Yang pertama, memiliki layar IPS LCD dengan refresh rate mencapai 120 Hz yang tertinggi di kelasnya saat ini. 2. Diperkuat dengan chipset Snapdragon 732G yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 8 mencapai 301 ribuan poin. 3. Memiliki teknologi liquid cooling dalam dapur pacunya. 4. Mampu mendukung fast charging dengan daya mencapai 33 watt. 5. Dibekali baterai besar dengan kapasitas 5160 mAh. 6. Memiliki fitur tambahan seperti NFC dan infrared blaster. Terakhir, harganya sangat-sangat terjangkau kalau tidak dikatrol ya. Ya, sedangkan untuk kekurangannya terdapat pada ketersediaan stok yang sering goib dan adanya katrol harga dari para tengkulak. Seharusnya varian tertinggi Poco X3 NFC bisa didapatkan dengan harga 3 jutaan saja. Kenyataannya di pasaran harganya kini mencapai 4 jutaan. Poco X3 NFC varian RAM 6GB dengan internal storage 64GB bisa didapatkan dengan harga Rp3.369.000. Itulah 10 smartphone 3 jutaan terbaik yang bisa Anda dapatkan di awal tahun 2021 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno.